Oke teman-teman, welcome to my channel Wilujeng Sumping. Kali ini saya akan membahas salah satu kendala yang terjadi di seller center Lazada, yaitu toko kita dibatasi hanya bisa mengupload maksimal 10 produk. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Simak penjelasannya berikut. Dan bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama, dan ini juga saya alami sendiri ya, di salah satu toko saya, bahkan ada beberapa toko saya yang kena gitu ya, produknya dibatasi hanya 10 produk. Dan apabila kita ingin mengupload produk terbaru, itu harus menghapus salah satu produknya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh lebih dari 10. Dan itu sangat berpengaruh kepada penjualan kita, kepada omset kita, karena apa? Trafficnya sangat-sangat turun drastis. Yang biasanya penjualannya lancar dan tidak ada kendala karena kita bisa menjual beberapa produk, bahkan banyak produk. Dan saat ini kita hanya dibatasi hanya bisa menjual 10 produk saja. Nah, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu toko saya yang terkena pembatasan produk oleh pihak Lazada. Jadi pada saat saya ingin mengupload produk, di sini ada notifikasi bahwa jumlah produk aktif Anda telah mencapai 10 dan merupakan batas maksimum yang diizinkan di toko kita. Jadi ketika saya ingin mengupload produk, jadi harus menghapus salah satu produk yang sudah ada. Dan menurut saya ini merugikan kita sebagai seller. Kemudian saya langsung mengecek produk yang sudah ada di toko saya, dan benar produk yang ada di toko kita itu hanya tersisa 10. Padahal sebelumnya saya sudah mengupload lebih dari beberapa produk dan di sini masuk dalam kategori pelanggaran. Jadi produk kita yang tadi dibatasi 10, misalkan produk kita ada 70 produk. Nah, yang 10-nya itu bisa diupload dan sisanya yang 60 itu masuk ke kategori pelanggaran. Nah, di sini juga saya tidak tahu ya. Karena saat saya mengupload produk itu kategori dan deskripsi yang lainnya sudah sesuai dengan aturan yang ada di Lazada. Dan entah kenapa saat ini masuk dari tadinya yang aktif ada 70 sehingga berpindah ke pada kolom pelanggaran. Dan tentu ini suatu hal yang baru bagi saya ya. Mungkin karena beberapa waktu sebelumnya toko saya ini aman-aman saja, tidak ada kendala. Lalu saya langsung menghubungi pihak Lazada untuk menanyakan apa penyebab dari pembatasan produk di toko saya. Dan di sini pihak Lazada menjelaskan bahwasanya toko saya terindikasi ada pelanggaran kebijakan duplikasi toko yang berpotensi toko akan mendapatkan penalti. Penalti yang akan diberikan bisa berupa limitasi traffic, pembatasan produk, hingga penutupan toko. Kemudian saya lanjutkan terkait duplikasi toko itu dari segi mana dan apakah dari produk atau bagaimana. Nah, di sini di pihak Lazada, duplikasi dari identitas toko atau KTP, produk yang dijual sama. Maksud dari produk yang sama dari gambar, background, dan gambar yang sama. Nah, saat ini saya memiliki 3 toko yang menjual produk yang sama dengan kategori yang sama dan menggunakan identitas yang sama. Jadi untuk toko utama kita contohkan sebagai toko ABC. Jadi toko utamanya itu toko A dan untuk BC ini adalah toko kedua dan ketiganya atau toko cadangannya. Yang membedakan hanya di nama tokonya saja, selain itu sama semua. Jadi pihak Lazada mengklaim ini merupakan suatu pelanggaran karena untuk aturan Lazada yang saat ini, untuk satu kartu identitas tidak boleh digunakan untuk beberapa toko, hanya untuk satu toko saja. Apakah masih bisa diperbaiki? Dari pihak Lazada menjelaskan bahwasannya untuk saat ini tidak bisa diperbaiki dan bahkan ini bersifat permanen
lamanya kita hanya akan bisa menjual 10 produk. Waduh, jika tidak bisa diperbaiki, apakah ada solusinya? Ada. Solusinya yaitu kita harus membuat toko baru dengan identitas yang berbeda. Apabila kita ingin menjual produk yang sama dengan toko yang kita buat nanti, saya sarankan untuk mengedit produknya terlebih dahulu. Dan misalkan sebelumnya produk kita itu berbackground warna merah, dan untuk di toko kita yang baru itu warnanya untuk backgroundnya harus berbeda, karena tadi di pihak Lazada menjelaskan bahwa kesamaannya itu bisa jadi dari kartu identitas, produk, dan bahkan kategori-kategori yang lainnya. Nah Kak, lalu bagaimana dengan toko saya yang lama? Saya sarankan apabila teman-teman mempunyai beberapa toko, pertahankan toko utamanya atau toko dengan penjualan dan traffic yang bagus, dan sisanya ajukan penghapusan akun untuk menghindari hukuman yang paling parah, yaitu penutupan toko oleh pihak Lazada. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.